Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Ja'far dari kelas Kimia A kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang Lesson from Study of DNA Contamination from Police Service and Forensic Laboratories in Switzerland. Saya akan menjelaskan apa itu kontaminasi. Kontaminasi merupakan salah satu sumber kesalahan yang paling sering dalam genetika forensik dan mungkin memiliki konsekuensi serius pada hasil analisis. Kontaminasi juga dapat membuat DNA campuran profil dan karena itu dapat menurunkan nilai bukti kecocokan dengan DNA yang dimiliki seseorang. Sehingga jika kontaminasi tidak cukup terdeteksi dini, dapat menghasilkan banyak asumsi publik atas perhatian keadilan dan dapat merusak reputasi forensik. Contohnya, layanan kepolisian atau laboratorium genetik. Metode yang digunakan pada jurnal kali ini, yaitu survei ini dirancang untuk mempelajari 3 topik utama. Yang pertama, sifat noda yang terkontaminasi. Yang kedua, kelompok orang yang bertindak sebagai kontaminan. Yang ketiga, yang mungkin terlibat dalam proses kontaminasi. Hasil penelitian pada jurnal ini, yang pertama, data dikumpulkan dan frekuensi kontaminasi. Yang kedua, deteksi kontaminasi. Yang ketiga, karakteristik noda yang terkontaminasi. Yang keempat, karakterisasi profil yang terkontaminasi. Yang kelima, konsekuensi kontaminasi. Dan yang keenam, hipotesis tentang di mana dan kapan kontaminasi terjadi. Slide selanjutnya yaitu gambar jumlah lokus. Karakteristik noda yang terkontaminasi, kebanyakan noda terkontaminasi lebih dari 96% adalah noda jejak yaitu DNA sentuhan. Dan konsentrasi DNA yang ditemukan pada noda ini seringkali sangat rendah, konsentrasi puli pada setengah dari noda yang terkontaminasi. Noda di bawah 20 pg, meski konsentrasinya umumnya rendah, kualitas profil yang terkontaminasi relatif baik karena jumlah lokus yang divalidasi, yaitu yang dapat diproduksi, sering mendekati jumlah maksimum yang diharapkan pada gambar tadi. Ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan sensitivitas sistem pemfilteran STR baru meningkatkan kemungkinan untuk mendeteksi kontaminan dalam jumlah yang sangat kecil, 2 atau 3. Namun di sini tidak dapat benar-benar mengevaluasi pengaruh sensitivitas karena kit generasi baru sebagian besar noda yang terkontaminasi dianalisis dengan kit generasi baru karena kriteria untuk database di Swiss berubah pada tahun 2012 dan kit baru itu diperkenalkan dalam perbedaan tahun tersebut di beberapa laboratorium antara tahun 2011 dan 2013. Selanjutnya gambar yang kedua yaitu gambar karakterisasi profil yang terkontaminasi sebelum A dan setelah B deteksi kontaminasi. Selanjutnya, konsekuensi kontaminasi pada eksploitasi noda untuk mendeteksi kontaminasi. Profil kontaminan mewakili satu-satunya profil yang dapat dieksploitasi sebagai satu atau sebagai kontributor utama. Lebih dari 75% kasus pada gambar 2. Dua hipotesis yang berlawanan mungkin menjelaskan hal itu. Pertama, jumlah DNA kontaminan mungkin terlalu besar dibandingkan dengan DNA yang sudah ada pada noda, terutama ketika DNA kontaminan mewakili lebih dari sekitar 10 kali DNA minor 15 atau 16. Profil kontaminan dapat menutupi profil relevan lainnya. Untuk sekitar 15% kasus, profil DNA yang berbeda dari profil kontaminan dapat dikirim ke database, baik sebagai campuran dari 2 kontributor termasuk profil kontaminan atau sebagai profil tunggal setelahnya, menyaring profil kontaminan pada gambar 1B. Dalam kasus ini, kontaminasi mungkin telah mempersulit eksploitasi noda. Misalnya interpretasi probabilistik dari profil campuran DNA alih-alih profil sumber tunggal, tetapi tidak benar-benar mencegah pencarian di database karena mungkin untuk mencari campuran DNA ditetapkan sebagai dari 2 kontributor dalam database nasional di Swiss.
Selanjutnya, kesimpulan. Kontaminasi DNA selalu menjadi bagian dari dominan genetik forensik dan harus dicegah semaksimal mungkin. Sensitivitas tinggi dari sistem pemfilteran STR saat ini membuat pengaplasan jumlah jejak DNA yang terkontaminasi lebih mudah dan oleh karena itu meningkatkan perlindungan yang diperlukan saat menangani item TKP. Namun karena kontaminasi dapat menimbulkan konsekuensi serius pada kasus individu, penting untuk menginformasikan setiap orang yang berpotensi berhubungan dengan item TKP tentang resiko ini. Studi ini meningkatkan pengetahuan tentang kontaminasi DNA dan peneliti berharap ini akan berkontribusi pada reservoir yang terbuka dan bebas budaya penelitian dan dalam ilmu forensik yang mempromosikan peradilan pidana dan kepercayaan publik. Kontaminasi ini dapat terjadi pada setiap langkah di sepanjang rantai analisis, mulai dari pengumpulan di TKP atau di ruang pemeriksaan hingga pengangkutan atau penyimpanan hingga analisis DNA di laboratorium genetik forensik. Namun, analisis ini menyoroti bahwa beberapa langkah seperti pengumpulan DNA di TKP memerlukan perhatian khusus. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kontaminasi, berbagai masalah yang dilaporkan dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya pelatihan serta meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi praktis yang diusulkan untuk mengurangi resiko kontaminasi. Sekian dari penjelasan tentang jurnal kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.